ada pretest dan nggak ada post-test, tapi kemungkinan pretest dan post-test bakal dilakuin nanti pas kalian udah masuk ya, gitu. Oke, mulai ya. Jadi ini histologi jantung, nanti ada jantung sama pembuluh darah. Ini aku yang jantung, nanti Mas Elian yang pembuluh darah itu ya. Oke, langsung. Oke, ini sekilas yang mengenai organ yang di sistem jantung pembuluh darah. Next, nah ini untuk dari bagian jantung ya. Nah nanti jantung tuh ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama ada dinding jantung. Nah nanti dinding jantung ini ada 3 lapisan, yang paling dalam itu endokardium, terus ada miokardium dan epikardium yang paling luar ya. Terus untuk rangka jantung nanti ada trigonum fibrosum, annulus fibrosum, membranaceum. Septum membranaceum itu ya pemisah antara dextra dan sinistra. Terus ada katup jantung ini, ada valvula atrioventricularis, itu namanya katup mitral dan tricuspid ya. Terus valvula semilunar itu yang katup pulmonal dan aorta. Terus ada musculus papillaris dan chorda tendinae. Oke. Jadi nanti untuk jantung ini nanti preparatnya cuman otot jantung ya, otot jantung. Kalau di histologi nanti nggak ada preparat kerangka, terus katup, muskulus papillaris dan chorda tendinae juga nggak ada sebenarnya. Nanti kalau jantung ya bakal ditampilin preparat jantung, dan mungkin nanti bakal ada juga untuk apa ya otot, nanti mungkin ditampilin juga otot-otot polos dan mungkin otot rangka. Oke, ini tadi ada jantung, lapisannya ada 3. Dari dalam keluar, ini ada endokardium, miokardium, dan epikardium. Ini, oke next ya. Yang pertama ada endokardium, ini yang paling dalam ya, terdiri dari atas selapis sel endotel yang bentuknya pipih atau gepeng yang paling luar. Terus di bawahnya nanti ada lapisan subendotel, ini mengandung serabut kolagen, elastis, dan otot polos. Oke, di bawahnya lagi nanti ada ini ya, lapisan elastomuskuler, nanti terdiri dari serabut elastis dan otot polos. Kan elastomuskuler, elasto berarti ada serabut elastis, muskuler berarti kan otot, tapi ototnya di sini masih otot polos ya, yang di endokardium. Oke, terus next, di bawahnya nanti ada lagi lapisan subendokardium. Lapisan subendokardium jaringan ikat longgar ya, nanti dia menghubungkan dari endokardium sama yang miokardium. Terus pada lapisan ini juga ditemukan nanti ada serabut Purkinje ya, yang fungsi sistem konduksi dari jantung. Terus bangunan dalam endokardium ini terdapat musculus papillaris dan katup-katup. Next, ini ya, tadi ada serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini merupakan modifikasi dari jantung. Nah, dia ditemukan di lapisan subendokardium tadi. Dia fungsinya sebagai sistem konduksi jantung. Oke, sistem konduksi jantung. Nah, nanti dia ukurannya lebih besar dari sel jantung dan ditemukan banyak glikogen, tapi sedikit filamen kontrak lebih kurang. Ini nanti gambaran histologinya. Oke, nah ini dari ini gambar idealnya. Nah, ini ada endokardium. Nah, jadi endokardium ini di bagian atasnya ini ada sel-sel tadi ya, endotel ya, situ. Terus di bawahnya di sini ada yang lapisan subendokardium itu, dan ada ditemukan serat-serat atau serat Purkinje ini di sini. Tapi untuk praktik nanti preparat Purkinje ada sih. Jadi kalau jantung nanti cuma otot jantung aja, miokardium gitu ya. Oke. Terus ini tadi ya,
gambar idealnya ini endotel yang paling di atasnya ini ada endotel. Sel endotel tuh ada beberapa fungsi juga. Salah satunya dia sebagai ini antikoagulan ya. Jadi biar nggak terbentuk trombus gitu ya. Oke. Oke. Yang selanjutnya ada miokardium ya. Ini miokardium itu lapisan yang paling tebal yang terdiri atas sel-sel. Nah, kalau di bagian ventricle ini lebih tebal ya dibandingkan dari ya, atrium. Nah, ini berkaitan dengan fungsinya. Jadi kan kalau fungsi ventricle kan memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi kalau si atrium kan menerima darah kan. Jadi ventricle itu nanti pressure-nya, tekanannya itu lebih tinggi dibandingkan di atrium. Makanya miokardiumnya itu lebih tebal yang di ventricle gitu ya. Terus otot jantung cirinya ya kayaknya udah pernah dipelajari ya di blog integumen muskuloskeletal itu memiliki inti di tengah. Terdapat anastomose ya, jadi dia bernyaman, saling bercabang gitulah, nyambung satu sama lain. Terus terdapat garis gelap terang dengan interval yang tidak teratur yang disebut diskus intercalatus. Nah, diskus intercalatus ini juga disebut cell to cell adhesion junction ya. Jadi ini tautan sel ada gap junction, terus ada fascia adherens, dan juga ada desmosom. Nah, untuk fascia adherens dan desmosom ini fungsinya untuk ini ya, mengikat antar sel otot jantung. Jadi ketika kontraksi itu sel-sel otot jantung itu tetap rengket gitu ya, um, tetap terikat satu sama lain. Jadi nggak lepas gitu ketika kontraksi seperti itu. Nah, itu fungsi dari fascia adherens dan desmosom. Kalau yang gap junction itu fungsinya sebagai penghantar sistem konduksi jantung. Terus ini untuk gambarnya histologi miokardium ya, otot jantung. Ini jadi dia bercabang-cabang ini kan, ada cabang ke sana. Ini saling beranastomosis ya, satu sama lain. Terus intinya satu tengah terdapat diskus intercalatus. Ini kalau kalian di PPT mungkin bisa lebih jelas ya. Next, oke. Ada epikardium. Nah, untuk epikardium ini yang bagian luar ya. Jadi tersusun atas jaringan ikat yang mengandung serabut elastik kolagen dan dilapisi selapis epitel. Kepeng ini namanya mesotelium ya di permukaan bebasnya. Terus di situ ada pembuluh darah juga, dijumpai pembuluh darah, saraf, adiposa. Nah, untuk mesotelium ini fungsinya dia menghasilkan lubrikan ya. Jadi seperti pelicin gitulah. Jadi dia ini nanti berkaitan kontraksi ini mencegah adanya friksi nanti gesekan sama perikardium. Perikardium itu kan pembungkus jantung ya. Nah, jadi biar nggak gesekan sama perikardium, nah dia si epikardium, si mesotelium ini menghasilkan lubrikan gitu. Nah, ini epikardium ya. Jadi ini myokardium. Nah, ini yang epikardium ini. Terus di situ ada juga ini jaringan adiposa, sel-sel lemak. Ini nervous apa namanya? Pembuluh saraf. Terus ada juga jaringan pengikatnya dan itu mesotelnya. Ini ya, mesotelnya yang ini. Yang paling luar ya. Tuh. Terus ini ada musculus papillaris. Jadi musculus papillaris ini merupakan tonjolan ya. Musculus papillaris ini merupakan tonjolan. Dia itu strukturnya sama dengan otot jantung. Terus diliputi oleh endokardium juga, tapi tidak ada lapisan
di subendokardiumnya ya. Dan musculus papillaris ini kan terletak di dinding ventricle. Nah, nanti dia nyambung sama chorda tendinea. Terus chorda tendinea nanti nyambung ke valvula, ke katupnya, katup atrioventricularisnya. Nah ini chorda tendinea. Untuk chorda tendinea itu strukturnya jaringan pengikat serabut kolagen dan elastis ya. Ada diliputi endokardium dan dia menghubungkan tadi ya musculus papillaris dengan valvula gitu atau katup jantung. Terus tidak terdapat lapisan subendokardium juga. Nah ini untuk gambarannya, histologisnya, tapi nanti nggak ada preparatnya ya. Ini musculus papillarisnya yang bawah ini musculus papillaris, dan atasnya ini ada chorda tendinea yang nanti menghubungkan si musculus papillaris ini dan katup jantungnya. Yang ini untuk atrium dan ventricle ya, gambaran histologisnya. Untuk ini bisa dilihat nanti perbedaannya, yang paling mencolok itu di miokardium ya. Jadi kalau miokardium ventricle tadi lebih tebal, kalau di atrium tuh lebih tipis ya, berkaitan dengan fungsinya tadi ya. Kalau ventricle memompa darah ke seluruh tubuh, tekanannya tinggi, makanya miokardiumnya juga lebih tebal gitu. Terus terus endokardiumnya kalau di tipis ya, endokardium di ventricle lebih tipis dibandingkan yang di atrium ya. Oke. Terus ini ya, ini sebenarnya gambarnya maaf kepotong. Jadi untuk ini itu sebenarnya katupnya ya, katup jantung. Nah di sini ada chorda tendinea. Nah ini ada otot papillarisnya. Harusnya ini nyambung gitu ya, tapi ini mungkin ya kepisah gitu sih. Terus ini view jaringan otot. Ini jaringan otot, nanti ada kan kemarin belajar ya mengenai jaringan otot, ada otot polos, otot jantung, dan otot skelet atau otot rangka. Nah ini bisa dipelajari lagi lokasinya gimana. Terus kan di organ-organ bagian dalam ya, seperti ya organ respirasi, terus gastrointestinal kayak gitu. Terus kalau otot jantung ya ada di jantung, kalau otot skelet ya nempel di rangka ya, rangka tubuh. Kalau karakteristiknya masih gambaran histologinya, kan kalau otot polos itu bentuknya fusiform atau gelondong ya. Nah, terus ininya juga dia intinya itu di tengah. Terus sifatnya dia involuter ya. Terus kalau yang cardiac muscle atau otot jantung, ini dia ada anastomosisnya, dia bercabang. Ditemukan juga diskus intercalatus. Terus di sini ada intinya ya. Terus ada gambaran lurik juga. Ini gambaran lurik. Kalau yang skelet, dia bentuknya silinder, terus multinukleus ya. Dan nukleusnya intinya itu biasanya di tepi, terus terdapat gambaran garis-garis lurik ini juga. Tapi dia bang ya, dan dia volunteer ya, volunteer. Oke. Terus ini ada preparat otot-otot jantung. Ini ya pokoknya, ini sebenarnya bahan untuk ini sih, bahan untuk praktikum besok. Jadi mungkin bakal dijelasin lebih lanjut ya, nanti pas praktikum besok aja. Itu sih. Oke ya. Oke, cukup. Terima kasih ya semuanya. Terus ini lanjut ke Mas Rian.